Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Salma Sapitri, NIM 2014-010085 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian metodologi pembelajaran PAI dan pengertian didaktik dan metodik. Yang pertama, pengertian metodologi pembelajaran PAI. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu metodos yang berarti jalan atau cara, dan logos yang berarti ilmu. Metodologi berarti ilmu tentang jalan atau cara. Jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka mengandung arti suatu cara atau langkah yang dilakukan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Zakiyah menjelaskan bahwa metodik memiliki arti yang sama dengan metodologi, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Asumi Syukir dalam Armai, metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian didaktika dan metodik. Yang pertama yaitu pengertian didaktik. Istilah didaktika berasal dari bahasa Yunani didaskein yang memiliki arti pengajaran dan didaktikos berarti pandai mengajar. Dengan demikian, kata didaktika pada hakikatnya memiliki pengertian ilmu yang membicarakan tentang tata cara menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik dengan prinsip didaktika sehingga peserta didik dapat menguasai materi ajar tersebut. Dalam kata lain, didaktika juga mengandung pengertian tentang ilmu mengajar yang harus dikuasai oleh guru dan tata cara belajar peserta didik. Kata didaktika juga mengandung dua aktivitas inti dalam pembelajaran, yaitu yang pertama aktivitas mengajar yang dilakukan guru dan aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, pengertian metodik. Istilah metodik berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, berarti melalui, dan hodos berarti jalan atau cara. Metodik berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu, atau dengan perkataan lain, metodik ialah ilmu tentang cara yang harus dilalui dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya metodik membaca, metodik menghitung, dan metodik menulis dan sebagainya. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami pada hakikatnya metodik merupakan suatu cabang ilmu yang berkaitan dengan tata cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan metodologi dengan didaktik dan metodik. Hubungannya adalah metodologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Dan untuk mencapai tujuan yang hasilnya efektif dan efisien ini, maka diperlukan didaktik dan metodik. Baiklah, selanjutnya dasar dan prinsip metode pembelajaran PAI. Yang pertama, dasar. Dasar tersebut ada 4. Yang pertama, dasar agamis. Maksudnya bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam haruslah berdasarkan pada agama. Yang kedua, dasar biologis. Maksudnya, perkembangan biologis manusia mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektualnya. Semakin dinamis perkembangan biologis seseorang, maka dengan sendirinya makin meningkat pula daya intelektualnya. Yang ketiga, dasar psikologis. Perkembangan dan kondisi psikolog peserta didik akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan nilai pendidikan dan pengetahuan yang dilaksanakan. Dan yang keempat, dasar sosiologis. Saat pembelajaran berlangsung, ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya dan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Atas dasar hal ini, maka penggunaan metode dalam pendidikan Islam harus memperhatikan landasan atau dasar ini. Selanjutnya adalah prinsip. Menurut Umar Muhammad Al-Tomi Al-Syabani, prinsip-prinsip metodologi pendidikan Islam adalah
Yang pertama, menjaga motivasi, kebutuhan, dan minat keinginan pelajar pada proses pembelajaran. Yang kedua, menjaga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memelihara tahap kematangan, perkembangan, dan perubahan anak didik. Yang keempat, menjaga perbedaan-perbedaan individu dalam anak didik. Yang kelima, mempersiapkan peluang partisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan, adat kebiasaan, dan sikap nilai. Yang keenam adalah memperhatikan kepahaman dan mengetahui hubungan-hubungan integrasi, pengalaman, dan kelanjutannya, keaslian, pembaharuan, dan kebebasan berpikir. Dan yang terakhir adalah menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari hasil makalah kami, yaitu mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilikan metode dan apa saja lingkup metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari pemilikan metode. Yang pertama ialah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran adalah semua faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan metode pemilik dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu metode pembelajaran, di mana cara yang digunakan ini dalam menyampaikan materi sangatlah berpengaruh terhadap pemilikan metode. Yang ketiga yaitu hasil pembelajaran PAI, adalah semua akibat yang dapat dijadikan indikator tentang nilai dari penggunaan metode di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu lingkup metodologi pendidikan agama Islam. Yang pertama ialah perencanaan, yaitu proses penempatan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu bahan pembelajaran. Pada hakikatnya, materi ajar yang diberikan oleh para pengajar kepada peserta didik saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, merupakan pemilihan pola kegiatan belajar menyampaikan yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. Yang keempat ialah media pembelajaran, adalah sarana yang dapat mendukung proses PBM. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran, adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran saat berlangsung.